Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Aurora, dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya kawan-kawan. Halo, apa kabarnya Cancer? Cancer di bulan Mei 2024 tidak terpaut kepada gender ini secara umum, secara general reading ya Cancer. Oke, seperti biasa ya, tetap kepada Sang Pencipta kita berdoa mendekat diri karena Sang Pencipta yang lebih tahu semuanya. Yang positif aminin, usahain ya, yang negatif jadikan warning, jangan malah dipercaya pasti akan terjadi, tapi warning atau peringatan. Ibaratnya kok kelihatan ada mendung, siapa tahu hujan, ya kita persiapan aja untuk mencegah supaya kalau hujan nggak kehujanan, atau kalau udah tahu hujan ya sebaiknya kayak di rumah aja deh dulu, atau misalnya naik kendaraan ya kendaraannya yang buat kita nggak basah kuyup. Banyak seperti itu ya, karena yang negatif itu kadang warning, jadi sebesar sekali kasih sayang Sang Pencipta itu guys, karena kadang kalau tahu akan ada bahaya itu benar-benar diberitahu ya kita. Ada yang sebagian dari Anda mungkin udah ngerti intuisi, tapi juga ada yang sebagian mungkin masih membutuhkan bantuan dengan pembacaan energi melalui Tarot Reader. Di sini ada secara umum ya, semoga bermanfaat untukmu ya zodiak Cancer. Aku kok mencium bau-bau keberkahan untuk zodiak Cancer di bulan Mei. Oke, so kita lihat dulu saja secara emosionalnya apa ya ini zodiak Cancer di bulan Mei. Satu kartu lagi. Oke. Aku sudah menarik ya dengan 4 kartu untuk zodiak Cancer. Eight of Cups. Aku mulai di bulan Mei ini zodiak Cancer ya. Sepertinya sekali lagi yang negatif kita usahain semoga nggak terjadi ya. Dan kita akan lihat apa penyebabnya jika ini kabarnya kurang bagus gitu loh. Aku lihat Eight of Cups, sorry. Cancer, aku melihat di bulan Mei ini, Mei, Juni, Juli, Agustus, bulan Mei ya 2024 ini, aku melihat kayaknya akan ada suatu hal yang membuat zodiak Cancer sedikit frustasi, bingung, atau juga sedikit terguncang ya. Atau kalau aku lihat di sini ada seseorang yang lagi dan lagi berusaha mengirimkan energi negatif ya. Energi negatif, energi sihir. Sihir ini bisa berasal dari energi sihir berupa gibah, fitnah, atau juga orang yang bermain-main api denganmu, ingin mencoba merusak ladang penghasilan keseharianmu bersama dengan orang-orang yang ada di lingkunganmu. Orang ini benci banget atau sangat iri sekali loh kepadamu ya zodiak Cancer, dan kayaknya ini kalau untuk yang pria ya, dia seorang wanita yang pernah sakit hati, mungkin di hatinya masih ada dendam ya, atau ingin kamu ngerasain gimana rasanya patah hati, atau bisa jadi seperti itu zodiak Cancer. Di sini aku melihat mereka mencoba untuk menghancurkan siklus kehidupanmu, keuanganmu, usahamu dengan menyebarkan fitnah berupa kayak omongan ke orang-orang. Jadi mengajak kubu-kubu lain untuk bersekutu dengan mereka dan menghancurkan kehidupanmu yang mulai stabil di bulan Mei ini. Karena mereka ingin sekali, pokoknya mereka ini iri banget ya sama kamu zodiak Cancer, karena menganggap kamu ini adalah seseorang yang ego, alias kenapa sih nggak mau ngalah sama aku, kenapa sih dia nggak ngasih tahu ke orang lain kalau aku ini orang baik sama dia, padahal aku kan juga, aku tahu aku jahat, tapi kan kalau bisa bantu aku jaga image dong, kayak gitu. Ini egois banget orangnya ya. Semoga aja nggak ada ya, tapi ini kita jadiin warning. Siapa sih orang ini? Yuk kita lihat. Jangan suudzon atau berburuk sangka, ini untuk pengetahuan aja ya, karena kan Aurora nggak nyebutin detailnya. Aku melihat di sini seseorang ini sebenarnya adalah seseorang yang di dalam hidupnya sudah cukup mewah dan berkelimpahan ya guys. Dia juga independen, dia juga udah banyak sekali keuangan, rezeki yang dia dapat gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa dia ini kelihatan ya orangnya kayak membara atau menggebu-gebu. Kalau aku lihat kok di sini sepertinya cawan energi yang dia pegang ini berbau-bau kubu kiri, atau jangan-jangan mungkin dia memperoleh segala sesuatu hal terbiasa dengan secara instan. Mohon maaf, mungkin dia sejenis kayak ya mungkin sedikit-sedikit ada bau-bau pesugihan ya, aku bilang maksudnya bekerja sama dengan astral negatif yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Aku lihatnya jadi ini masuk siklus penumbalan.
ada yang bermain dukun atau sihir yang ingin sekali membuat kamu jatuh, karena dia takutnya kalau kamu ini ekonominya pulih dan naik terus, takutnya jangan-jangan dia akan gelimpang gitu. Jadi sebenarnya dia ini sempat berbuat jahat atau berbuat jahat kepadamu karena sesuatu hal tapi nggak berhasil gitu loh. Akhirnya kamu bisa keluar dari siklus yang dia bikin bersama kubu astral ya, dan kamu akhirnya sudah mulai menjalani kehidupan yang cukup normal saat ini. Ya misalnya ada kesulitan ya wajar-wajar aja sebagai manusia yang bisa kamu atasi dengan mudah, dengan cepat. Bahkan di sini aku melihat ada sebagian dari kubu astral yang kayak angkat topi dan ucapin selamat, ternyata engkau adalah seseorang yang baik, yang positif ya Cancer, sehingga kami nggak mungkin mengganggumu lagi karena kau lulus ujian kayak gitu. Jadi ada siklus kutuk karma leluhur, kutuk karmik yang nggak mau lagi mengganggumu zodiak Cancer, apalagi yang feminin ini, dan membuat orang ini gelisah. Jangan-jangan nanti apa yang pernah dia perbuatan manipulatif atau toksik yang pernah diarahkan kepadamu, jangan-jangan berbalik kepada dia nih. Jadi dia khawatir, padahal dia sendiri masih belum mengalami perubahan apa-apa atau belum mengalami sesuatu hal yang membuat dia menderita secara signifikan. Jadi dia ini sebenarnya masih aman-aman aja, fan-fan aja, hanya aja tertekan secara batin sih kalau aku lihat. Ya memang sih di sini aku melihat dia yang kosong ya, kayak gimana ya, orang ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari obsesinya gitu loh, tapi kok dianya ini ngelihat kamu kok kayak jauh lebih tenang, kayak nggak sempurna kehidupan dia mikirnya gitu, tapi kok kamu kayak lebih happy, kayak lebih banyak orang nyukai, nyintai. Mau seperti apapun kamu dihajar, gosip, fitnah oleh dia, kenapa kamu tetap hidup? Gimana sih orang ini? Ya namanya manusia diciptain sama sang pencipta untuk hidup kok dianya pengen manusianya mati alias menderita. Ego sekali ya orang toksik atau karmiknya yang ingin menghancurkan zodiak Cancer ini. Sudah cukup lama sekali sih kalau aku lihat, karena zodiak Cancer ya, aku melihat kamu itu loh sempat dikucilkan, kamu sempat dicuekan, bahkan sampai sempat disepelekan orang lain. Bahkan aku melihat karena perbuatan ini kamu sempat dijauhi oleh orang-orang yang akhirnya kamu sayang dan kamu cinta loh. Toksik sekali orang ini. Masa lalu dan keburukan yang pernah ditancapkan oleh orang ini kepadamu sungguh luar biasa ya, membuat Aurora sendiri juga kayak ya ampun, kok ada sih orang kayak gini. Wow ya. Dan saat ini dia sakit hati karena ternyata kamu berubah menjadi manusia baru, manusia yang jauh melebihi passion dia, style dia. Ya, kamu terlalu hebat, kamu terlalu cantik, kamu terlalu cakep. Dia lihatnya tuh kayak gitu, dibandingin dia lebih populer, lebih tenar. Dan membuat dia kayak, aduh, kok aku nggak bisa sih ngalahin Cancer ini? Why Cancer ini? Padahal aku lihat Cancer ini orangnya gini loh. Tapi harusnya aku kan yang lebih bagus dari Cancer. Kenapa dia? Jadi seperti yang pernah Aurora bilang ya guys, di ilmu baru, pengetahuan baru yang diberikan kepada Aurora, ya, yang oleh sang pencipta sendiri diberikan tahu kepada Aurora, bahwa ternyata gosip buruk, menggibah, memfitnah itu adalah bagian dari sihir. Jadi ketika engkau digosip, digibah, yang membuat nama baikmu tercemar, yang merugikanmu secara finansial, yang membuatmu jauh dari pasanganmu, pokoknya yang mengganggu siklus kehidupanmu, orang itu tanpa sadar telah mengirimkan sihir atau black magic kepadamu, dibantu oleh astral-astral yang kebetulan ingin menggempur kehidupanmu karena takut kamu sebagai manusia cahaya. Ya, jadi orang ini juga tercium, akhirnya dia orang toksik yang sempat bermain black magic lewat perbuatannya, lewat kata-katanya, lewat fitnah-fitnahnya. Dan celakanya orang ini nggak pernah ngerti kalau dia sudah bermain sihir atau black magic mencelakaimu. Ya, jadi saat ini orang ini kayak kena kutuk karmanya, ya. Yang aku lihat sebenarnya dia kehidupannya itu kayak lancar-lancar aja sih. Pasangannya juga ada yang baik-baik aja, mungkin janda pun dia nggak ada masalah. Tapi dia itu kayak berkobar-kobar setiap kali melihat atau teringat kamu karena dia merasa kamu adalah saingannya. Kamu adalah seseorang yang kayak jauh energinya melebihi dia, kepopulerannya, kekayaannya atau yang lainnya. Padahal aku lihat di sini kamunya sendiri ini sebenarnya juga orang biasa ya, yang sebenarnya apa yang pernah dia lakukan padamu ini masih kerasa di hati dia, bahkan masih berefek sampai sekarang. Tapi dianya itu aja yang nggak ngerti, karena kamu yang sekarang sudah mulai dewasa dan sanggup memperbaiki diri, kemudian kayak memang sedang
dewasa ya, sudah mulai dewasa yang nggak ingin semua orang tahu cerita kehidupanmu yang lalu biar berlalu. Makanya dia ini merasa bahwa apakah kamu sembuh dari semua luka batin atau siklus kehidupan buruk yang pernah dia tancapkan juga, kayak gitu. Orang ini kepo ya, orang toksik ini. Jadi di bulan Mei ini dia ingin sekali memastikan apakah kehidupanmu baik-baik aja apa enggak, kayak gitu. Dengan cara dia menyerbu melalui gosip, fitnah, bahkan aku melihat di sini ada yang menggunakan kubu kiri untuk mencoba-coba menghalangi langkahmu, usahamu, atau biar kamu sama pasanganmu cekcok, atau kamu dengan pacar kamu nggak jadi ketunangan atau nggak jadi menikah, atau kalau aku di sini menggunakan siklus keluarga supaya digempur habis-habisan, supaya kayak semua itu nuding kamu yang salah gitu loh, Cancer. Sekali lagi di sini readingan ini jangan dipakai untuk membenci ya. Ya udah, kalau misalnya di dalam intuisimu kamu sudah tahu siapa kamu siap-siap aja untuk meditasi yoga jiwa ya. Berdoa sesuai agamamu, berusaha mendekat seperti biasanya, kemudian meditasi yoga jiwa untuk memagari dirimu, lingkunganmu, orang-orang yang kamu cintai, supaya energi negatif ini biar pergi atau balik ke orangnya sendiri. Kamu nggak usah membalas dia gimana-gimana, cukup meditasi yoga jiwa aja, ini insya Allah karmanya akan balik ke dia sendiri kalau memang orang itu pun bertoksik kepada kamu. Dan tidak usah diceritain siapa dia kepada orang lain supaya nggak timbul fitnah, gibah. Jadi jangan sampai kita sama ya, jangan sampai Cancer sama seperti dia. Untuk meditasi yoga jiwanya ada ya, yang di live pertama dan kedua, silahkan simak ya. Kalau di meditasi yoga jiwa itu ketika ada fase langkah memegang semua para pasukan cahaya ya, supaya saling terhubung, itu kamu memegang cahaya Tuhan. Memegang cahaya Tuhan ya, bayangkan sinar putih bersih yang kamu doain itu doa ilahi gitu ya. Kemudian di situ kan komplit ya, sudah Aurora kasih tahu gimana caranya memagari dirimu kembali, memagari lingkunganmu, pekerjaanmu dari orang toksik, supaya karma atau cawan kotor yang mereka tanamkan kepada siklusmu itu berbalik ke mereka sendiri. Atau kalaupun memang mereka nggak mendapatkan celaka ya diampuni Sang Pencipta, itu biar Sang Pencipta sendiri yang cara menghukum mereka gitu loh maksudku. Orang ini toksik sekali. Dia mengumpulkan banyak orang untuk mencoba memfitnah Cancer. Ya kalau untuk yang zodiak Cancer pernah membuat patah hati orang, mungkin di sini memang mungkin ini pelajaran bagi Anda ya. Tapi kalau aku lihat di sini untuk zodiak Cancer yang udah baik-baik aja, nggak pernah ngapa-ngapain orang, ini disakiti kayak gini, wah ini kalau sampai penjaganya marah bisa celaka nih. Untung di sini zodiak Cancer aku melihatnya, menciumnya sabar ya orangnya ya. Walaupun dia luka berdarah, dia tetap menutupi emosi dan dirinya, dan cuek aja lah, ya udah ya, biarin, aku nggak mau ngurusin orang ini, yang penting aku maju ke depan bersama masa depan yang ku inginkan ini. Ini nggak ngebales. Untungnya zodiak Cancer di sini aku melihat banyak yang terbuka spiritnya, dia nggak ngebales, dia cukup berdoa. Ya yaudah, kita tinggalin dulu orang ini. Sekarang kita lihat aja sendiri dulu ya. Untuk zodiak Cancer di bulan Mei ini kabar bagusnya apa? Ada sedikit kelelahan ya untuk zodiak Cancer, karena mungkin akan disibukkan dengan rutinitas yang cukup padat yang berhubungan dengan cawan dan energi rezeki yang terbuka untukmu. Banyak sekali kelimpahan materi yang akan diberikan kepada zodiak Cancer, yang bahkan mulai turun satu persatu zodiak Cancer dalam hal keuangan. Bagus zodiak Cancer ini, karena kamu yang sabar mengalah aja ya, ditikam sama orang, terus digibah, difitnah, tapi ya udah terserah biar Tuhan aja yang mengadili dia. Yang penting aku fokus sama hal yang positif sama aku sekarang gitu. Bagus sekali ya zodiak Cancer. Namun di bulan Mei ini, di sela-sela kelimpahan kebahagiaanmu bab materi, keberkahan, banyak keberkahan, termasuk juga jodoh yang kayaknya lancar-lancar aja ya. Di sini banyak zodiak Cancer yang nggak ada drama-drama dengan pasangan. Bagi yang sudah berpasangan, ini akan dihadapkan dengan seseorang yang mungkin akan datang kembali kepadamu atau mencoba juga mengusik-ngusik kamu lewat ilmu energi, yang intinya ingin kamu untuk tetap mengingat dia, tetap nggak melupakan dia di dalam kehidupanmu yang sekarang, walaupun mungkin kamu di sini sudah sibuk dengan sesuatu hal yang sedang kamu prioritaskan sendiri yang berhubungan dengan masa depan ya. Seseorang ini teramat sangat merindukanmu ya zodiak Cancer. Jadi dia kayak teringat kamu yang baik dan sabar, tapi pernah dia sakitin gitu. Ya, atau di sini sebenarnya orang ini juga pernah ngerugiin kamu, tapi justru dia yang merasa kamu yang nyakitin dia karena ngecuekin yang dia maunya apa gitu.
jadi berdealing sedikit ya, ada sedikit sengketa dengan dia, tapi fasenya ranahnya sih menurutku aman, walaupun dia juga mencoba mengirimkan signal-signal energi negatif lewat ngambeknya dia, kemudian sedikit ngomong ke orang, tapi di sini nggak bisa menyentuh keberkahanmu, karena kamu ini aku lihat adalah Cancer yang rajin-rajin berdoa dan pasrah sama Tuhan. Jadi kamu sangat terhubung dengan Allah, sangat terhubung dengan Allah, sangat terhubung dengan Sang Pencipta, yang membuat para malaikat penjaga yang mendapati kamu akan ada sebuah situasi nggak baik ini segera datang untuk mencoba mencegah dan melindungimu karena seizin dari Sang Pencipta. Zodiak Cancer, aku melihat ada seseorang yang berusaha untuk memberikan hatinya dan mengusahakan yang terbaik untukmu. Ada yang memberikan cinta, ada pula yang sedang berjuang keras di dalam hidupnya untuk membuat finansialmu terangkat kembali. Nah, kalau aku lihat di sini Cancer yang maskulin, di sini aku melihat kerja kerasmu akan berbuah hasil yang cukup positif karena kamu yang sanggup ngirit, kamu yang sanggup memilah-milah mana yang harus kamu belanjakan atau enggak ketika dapat rezeki. Jadi semuanya tercukupi aja di bulan Mei ya, zodiak Cancer. Two of Swords yang terakhir, zodiak Cancer. Ya. Zodiak Cancer, ini sepertinya kayak pesan ya, saran dan nasihat untuk zodiak Cancer. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, semuanya sudah berjalan lancar di bulan Mei ini, insya Allah ya zodiak Cancer. Tapi kenapa kamu masih bingung memikirkan seseorang atau sesuatu hal yang hanya membuatmu pusing? Contoh mungkin ini mantan. Kalau memang kamu pernah bersalah sama mantan, ya kamu minta maaf aja, kemudian bilang secara baik-baik, itu dulu kehilafan, dan jangan ngulangin lagi ya kalau kamu ingin balikan sama dia. Jangan nyakitin dia lagi, kamu harus punya komitmen dong, janji untuk berusaha menjadi orang yang baik sama dia. Ini pesan asmara untuk yang maskulin ya. Untuk yang feminin Cancer, kamu gak usah bingung-bingung dan gak usah takut kok. Gak usah cemas sama dia. Ya, karena di sini seseorang yang saat ini sedang kamu perhatikan atau sedang kamu taksir ini adalah seseorang yang baik. Bener kok dia. Mungkin dia ada sedikit kayak kurang memuaskan di dalam keuangan, tapi intinya cintanya sangat baik untukmu ya. Dia sangat menyayangimu. Zodiak Cancer, dia siap untuk selalu mendampingi hidupmu, asalkan selama kamu nggak temperamen atau nggak selalu terbawa emosi ya. Karena apa? Karena kalau kamu terbawa emosi, takutnya dia juga tersulut emosi. Karena apa? Karena dia di sini adalah tipe orang pekerja keras, entah itu mau wanita, entah itu pria. Di sini orang ini adalah seorang yang elegan, yang nggak banyak pikiran, ya mungkin kurang romantis, tapi ya setidaknya ini bisa membuat zodiak Cancer bersinarlah hari-harinya di dalam keuangan dan juga asmara. Jadi hubungan percintaanmu yang harmonis dan romantis ini membawa hoki ya untuk zodiak Cancer. Dan di sini ada warning sekali lagi, hati-hati ya untuk zodiak Cancer yang sudah pernah merasakan ditikung atau dijahati orang lain melalui energi negatif. Karena di sini aku melihat karmik itu akan berusaha bergerak lagi untuk membuatmu kembali terkungkung di dalam cermin. Karena faktor iri dan dengki atau faktor kepopuleran kamu yang saat ini banyak orang yang akhirnya menyanjungmu ya zodiak Cancer, ternyata kayak gimana ya, kayak yang namanya sesuatu hal yang mau ditutup-tutupi ya kan kecium juga, kalau wangi ya kecium wangi, kalau yang busuk kecium busuk gitu loh. Dan orang ini yang selama ini membuat hidupmu, hatimu nggak bagus, membuat sesuatu hal hancur di kehidupanmu, berusaha secara diam-diam pokoknya ingin siklusmu berantakan, ini akhirnya dia kena karma sendiri. Aku lihatnya di kartu ini, di Eight of Swords, di mana pada akhirnya dialah yang saat ini jadi dibenci banyak orang, di mana orang-orang itu yang selama ini juga ikut menghujat kamu karena gibahan atau fitnah dari orang ini gitu loh. Dan orang-orang yang selama ini ikut-ikutan membenci kamu, membuli kamu, yang padahal nggak ngerti kepribadian kamu yang sebenarnya, ini mulai ngerasain bahwa kamu adalah pribadi yang positif, yang nggak sesuai dengan apa yang pernah dibocorkan oleh orang ini ke mereka. Dan ini membuat mereka akhirnya kayak menyesal pernah nyakiti kamu atau benci kamu, dan akhirnya kayak mendoakan kepada Tuhan supaya kamu memaafkan. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa kamu adalah seorang yang baik. Karena ini bisa terbukti dari sikapmu sehari-hari ya, yang dimana misalnya orang ini mengatakan bahwa kamu adalah orang yang mudah marah, cengkri, sombong, tapi kenyataannya ketika mereka mengamatimu sendiri, kamu adalah orang yang supel, yang ramah dan nggak sombong kayak gitu.
ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya kayaknya. Dan baru sekarang akhirnya, ya alhamdulillah ya walaupun baru sekarang, orang-orang yang sempat dibikin salah paham ini akhirnya terbuka mata batinnya bahwa kamu adalah orang yang bagus, yang supel. Dan mereka akhirnya tahu, ternyata alias orang yang selama ini memfitnahmu inilah sebenarnya dia yang iri berat. Yang nggak tahu apakah iri, apakah benci, apakah dendam, yang jelas orang ini nih, apa ya guys, kamu nggak pernah nyakitin dia, nggak pernah ngapa-ngapain dia, tapi dia tuh kayak sentimen banget gitu sama kamu. Dan ini karmanya berbalik kepada dia sendiri. Jadi justru ketika dia mencoba lagi untuk membikinmu resah dengan mendekati orang-orang agar di lingkunganmu untuk membulimu, justru yang terjadi dia yang kena sekak sendiri oleh mereka dengan mengatakan, udah deh kamu jangan ngajak kami gibah dan gosip dia. Kalau kamu memang punya dendam pribadi sama dia atau nggak suka, jangan bawa-bawa kami deh, jangan bawa kami ke dosa gibah sama kamu. Udah, aku nggak mau kamu mitnah Cancer, karena aku tahu kok Cancer itu baik. Udahlah, jangan manfaatin kami untuk memuasin emosi kamu. Aku nggak mau kena karma dari perbuatan kamu itu. Udah cukup kamu selama ini menjadikan kami orang-orang yang jahat sama Cancer. Ternyata Cancer nggak seperti itu. Jadi contoh itu kayak kena sekak sendiri gitu orang ini. Jadi dia merasa kayak, what? Hah? Kenapa sih dia Cancer yang selama ini banyak orang-orang yang nggak suka sama dia, kenapa sekarang kok jadi suka sama Cancer? Jadi dia tuh kayak nggak terima. Dan aku nggak tahu apa masalah orang ini sama Cancer. Tapi yang pasti orang ini tuh, kalau aku bilang, aku juga nggak bisa berpikir sih. Padahal Cancer ini baik loh sama dia. Jadi di sini intinya, jadi Cancer untuk masalah rezeki dan keuangan semuanya baik-baik aja, finansialnya oke, ya. Ini dikarenakan kamu yang mau bekerja keras, orang-orang yang di sekelilingmu yang selalu memperhatikan gimana kecukupan dan kebutuhan hidupmu, dan juga keberuntungan dari semesta ya yang diizinkan Sang Pencipta untukmu, karena kamu rajin-rajin berdoa dan rajin-rajin sekali kayak dikit-dikit menyebut nama Tuhan, itu membuat energi yang ada di sekitarmu kayak ridho supaya kamu berkelimpahan di bulan Mei. Ya, warningnya sedikit pengiritan ya, sedia Cancer, walaupun banyak job, banyak rezeki, ya kalau bisa disimpan karena kamu kayaknya di sini menginginkan sesuatu hal yang berhubungan dengan masa depan ya, yang ingin kamu beli mungkin untuk kamu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Jadi ya kendalikan ya emosi belanja yang nggak penting, dahulukan kebutuhan aja. Yang kebutuhan kedua dipilah-pilah. Harus menabung supaya nggak bingung di kemudian hari tentang masalah keuangan. Congratulations, kamu berhasil memperbaiki dirimu menjadi dewasa ya, sedia Cancer, sehingga ancaman atau kutukan yang saat ini ingin banget meremas kehidupanmu di bulan Mei ini gagal total. Siklus penderitaan yang pernah kamu rasakan yang ingin diberikan kembali kepadamu oleh mereka-mereka yang toksik, gagal total, dan kamu sekarang mulai masuk kepada siklus kehidupan baru yang penuh dengan keberkahan. Aku lihatnya seperti itu. Semoga ini selamanya ya, zodiak Cancer. Yang pasti jangan terlalu menggubris apapun kata orang yang mencoba untuk membuatmu bete. Udah, biarin aja cuek, biar mereka dapat hukuman sendiri. Itu aja sih yang aku lihat di readingan zodiak Cancer bulan Mei. Amin ya, yang baik-baik, yang toksik ya sudah kita pasrahkan sama Allah, kita pasrahkan sama Tuhan, Sang Pencipta. Seperti itu aja, nikmati hidupmu, cintai dirimu, banyak bersyukur, banyak bersedekah, berdoa, udah enjoy life, berusaha ya. Untuk kamu yang single, di sini aku melihat akan ada sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan kalau memang dia jodohmu, insya Allah semuanya akan diperlancar untukmu. Hatimu pun akan terbuka mencintai dia seperti dia mencintaimu juga. Tapi yang pasti, congratulations di bulan Mei untuk zodiak Cancer. Semoga bahagia selalu, karena kamu berhak mendapatkan itu semua sih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, assalamualaikum. Ingat, ini tidak untuk menebar kebencian, tapi untuk kewaspadaan. Gak usah terlalu menunjuk-nunjuk siapa, seperti saran Aurora tadi ya. Sekian dulu, assalamualaikum. Bye-bye. Om Swastiastu, salam rahayu.